Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rina dengan NIM F1D1211062, jurusan Biologi kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan kacang hijau. 1. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis yaitu pengolahan bahan secara sederhana menjadi bahan yang lebih kompleks dengan bantuan sinar matahari. Proses fotosintesis menggunakan air dan karbon dioksida untuk menghasilkan gula dan oksigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya matahari, klorofil, air, karbon dioksida, oksigen, dan suhu. 2. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Bahan-bahan dalam pengamatan fotosintesis dan respirasi: 1. Kacang hijau, 2. kapas, 3. gelas, 4. air, 5. lakban, 6. pupuk kandang, 7. tisu, 8. tanah, 9. polybag, 10. kantong hitam. Cara kerja pada pengamatan fotosintesis pada kacang hijau. 1. Siapkan semua bahan-bahan dan media tanam. 2. Mulai dari tanah, polybag, benih kacang hijau, dan air. 3. Masukkan tanah yang telah dicampur dan pupuk ke dalam polybag. 4. Tanam benih kacang hijau pada polybag yang telah terisi tanah. 5. Pada proses perlakuan, bungkus daun kacang hijau menggunakan plastik hitam dan lakban. 6. Siram setiap hari pagi dan sore menggunakan air. Cara kerja pada pengamatan respirasi pada kacang hijau. 1. Siapkan semua bahan-bahan dan media tanam, mulai dari gelas aqua, kapas atau tisu, benih kacang hijau, plastik hitam, kain hitam, lakban, dan air. 3. Siapkan aqua gelas yang kosong, masukkan kapas dalam aqua gelas, tanam benih kacang hijau tersebut pada aqua gelas yang telah disimpankan kapas. Siramkan air secukupnya. Penyiraman dilakukan dengan frekuensi 1 hari sekali. 5. Simpan tanaman tersebut pada tempat gelap yang tidak terkena sinar matahari ataupun cahaya lampu. Pengamatan minggu pertama pada fotosintesis dan respirasi pada kacang hijau. Pada hari pertama, pengamatan Selasa 12 Oktober 2021, kacang hijau belum mengalami perubahan. 2. Pada hari kedua pengamatan, kacang hijau mulai mengalami pengelupasan kulit arinya. Pada hari ketiga, kacang hijau yang sudah mengelupas mengeluarkan daging dalam bijinya yang berwarna putih. Pada hari keempat, kacang hijau mulai mengalami perkecambahan. Pada hari kelima, kacang hijau mulai timbul akar dan batang. Pada hari keenam, akar dan batang kacang hijau mulai mengalami pemanjangan. Pada hari ketujuh, akar dan batang kacang hijau mulai meninggi serta munculnya daun duanya. Pengamatan minggu kedua pada fotosintesis dan respirasi kacang hijau. Fotosintesis. Pada minggu kedua, kacang hijau sudah mengalami pertumbuhan. Batangnya mulai tinggi dan daunnya mulai menghijau serta melebar. Muncul daun ketiga dan keempat serta daun terus melebar dan batangnya mulai membesar. Pada respirasi, minggu kedua batang kacang hijau mulai meninggi dan mengalami pertumbuhan. Batangnya sangat tinggi dan daunnya berwarna kuning. Pengamatan minggu ketiga fotosintesis dan respirasi pada kacang hijau. Fotosintesis. Pada minggu ketiga tanaman kacang hijau mulai dilakukan perlakuan. Pada pengamatan perlakuan tersebut dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari daun yang diperlakukan dengan yang tidak. Pada perlakuan tersebut, daun yang ditutupi dengan kantung hitam dan lakban mengalami perubahan. Daun kacang hijau tersebut mengalami perubahan warna dan daunnya mulai layu dan mengering. Pada respirasi, minggu ketiga tanaman kacang hijau telah dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya. Pada batangnya terus mengalami pertumbuhan dan terus meninggi. Pada daunnya tetap berjumlah 2 daun dan warnanya tetap sama seperti di tempat gelap berwarna
kuning. Pertanyaan pertama, mengapa daun yang dilakban mengalami perubahan warna dibandingkan dengan daun yang tidak dilakban? Jawabannya, pengaruh sinar matahari terhadap perubahan warna daun menjadi faktor perkembangan klorofil. Ini disebabkan oleh adanya struktur yang tidak berwarna yang disebut propoplastida. Adanya sinar mengubah propoplastida menjadi keropos hijau. Tidak adanya cahaya menyebabkan daun yang berwarna hijau gelap menjadi lebih pucat karena kloroplas berubah menjadi plastida dalam kurung organel yang dibentuk dari plastida yang biasanya mengandung pigmen-pigmen, tetapi beberapa pigmen tidak berwarna. Pertanyaan kedua, mengapa tumbuhan bisa tumbuh tanpa menggunakan tanah dan nutrisi untuk menopang hidupnya? Jawabannya yaitu karena pada dasarnya tumbuhan itu memerlukan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan. Selain menggunakan tanah, tumbuhan juga dapat tumbuh tanpa menggunakan media tanah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan air atau sering disebut juga metode hidroponik. Kesimpulan, kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap, tumbuh di daerah gelap, tumbuh lebih optimal dan cepat karena peristiwa etiolasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang baik, batang dan daun terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun terlihat pucat. Sedangkan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak, sehingga laju pertumbuhan tinggi tanaman ini tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk, daun terlihat segar dan warna hijau serta memiliki cukup klorofil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.